Bapak kan harus melakukan berbagai kebijakan. Untuk merealisasikannya itu gimana Pak? Untuk melakukan realisasi visi dan misi Bapak pada saat sudah dilantik? Nah, kami berusaha bagaimana supaya pembangunan di Lampung Timur walaupun kondisi pandemi tidak ada kita berhenti, semua harus berjalan tetap dalam koridor aturan. Tantangan terbesar apa sih Pak yang ada dalam mewujudkan program-program Bapak di Lampung Timur? Ya kalau untuk Lampung Timur ya banyak, terutama masalah keamanan. Keamanan ini notabene ini Lampung Timur selalu jadi sorotan, padahal di mana-mana juga sebenarnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Pilar TV. Berjumpa lagi dengan saya Gadis Mutiara dalam program Berbicara Fakta, Bicara Fakta, Mengeja Logika. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun terakhir menimbulkan efek besar terhadap semua sendi kehidupan. Tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi, termasuk mempengaruhi proses pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebab saat pandemi berlangsung, pemerintah melakukan berulang kali refokusi anggaran untuk penanganan COVID-19. Yang lebih menarik adalah meski pandemi masih berlangsung pada tahun 2020, tetap dilaksanakannya pemilihan kepala daerah pilkada serentak. Para kepala daerah yang terpilih memiliki tantangan besar karena begitu dilantik langsung berhadapan dengan pandemi. Lantas, seperti apa kepala daerah hasil pilkada saat pandemi itu melakukan akselerasi pembangunan di daerahnya sekaligus melakukan penanganan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung? Telah hadir di studio Pilar TV salah satu kepala daerah yang memenangi pilkada saat pandemi, yakni Bupati Lampung Timur Bapak Dawam Raharjo. Selamat siang Bapak. Siang Mbak Gadis. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak perjalanan dari Lampung Timur ke sini Pak? Perjalanan dari Lampung Timur ya alhamdulillah masih kategori lancar. Lancar. Walaupun ada sedikit macet karena sudah dari kabupaten masuk ke kota ya. Alhamdulillah sampai tepat sesuai dengan kebiasaan kalau kita harus tepat waktu, khususnya di Lampung Timur. Alhamdulillah masih tepat waktu kita nyampe sesuai dengan undangan dari Pilar TV. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Dawam terkait akselerasi ya Pak ya, atau percepatan pembangunan di Lampung Timur setelah beliau dilantik menjadi Bupati Lampung Timur. Dan kita juga akan mendengar cerita beliau bagaimana penanganan pandemi di Lampung Timur, karena Lampung Timur adalah daerah yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, sekaligus sukses melakukan penanganan pandemi. Terbukti selama pandemi Lampung Timur berhasil meraih berbagai penghargaan, mulai dari penghargaan Anugerah Parahita Eka Parya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, penghargaan juara 1 Lomba Teknologi Tepat Guna Nasional dengan kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna, serta penghargaan Kelapa Taru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bahkan Bapak Bupati juga memenangkan penghargaan pada saat hari ulang tahun ke-9 Surat Kabar Harian Pilar dalam bidang pertanian. Wah, keren banget nih. Ini banyak banget penghargaan yang udah diraih, baik dari Bapak sendiri ataupun dari Kabupaten Lampung Timur sendiri. Ini boleh nggak Pak berbagi tipsnya dan ceritanya gimana sih Pak kok Bapak bisa sampai meraih banyak penghargaan? Terima kasih Mbak Gadis ya dari Pilar TV. Yang jelas selesai pilkada 2020 memang sudah dirancang sebelumnya bahwa kita selaku bupati adalah manajemen selaku pemimpin kita harus bisa memanage semua organisasi, semua dinas yang ada di Lampung Timur. Yang jelas keberhasilan bukan karena keberhasilan bupati, tapi bisa memanage semua, bisa bekerja sama sesuai dengan bidang tugas tupoksinya. Ya pekerjaan diserahkan pada ahlinya sehingga bersama-sama akhirnya apa yang disampaikan tadi, berbagai penghargaan itu diraih karena atas kerjasama, atas kerja keras seluruh komponen
yang ada di masyarakat, baik dari pemerintahan, sehingga bersama-sama akhirnya bisa unggul mungkin dengan berbagai penghargaan yang dicapai. Iya. Oke Bapak, Pak Dawam, Bapak kan salah satu kepala daerah nih Pak yang berhasil memenangkan pilkada saat pandemi. Bisa ceritakan Pak, apa yang pertama Bapak lakukan setelah dilantik, serta mengingat waktu itu kan pandemi lagi heboh-hebohnya ya Pak, ya lagi kita nggak boleh kemana-mana, terus juga social distancing. Nah, Bapak kan harus melakukan berbagai kebijakan untuk merealisasikannya itu gimana Pak? Untuk melakukan realisasi visi dan misi Bapak pada saat sudah dilantik pada saat ya, visi misi saya bersama wakil Pak Aswaradi yaitu bahwa rakyat Lampung Timur berjaya. Dengan adanya rakyat Lampung Timur berjaya, kami berusaha bagaimana supaya pembangunan di Lampung Timur walaupun kondisi pandemi tidak ada kita berhenti, semua harus berjalan. Tetap dalam koridor aturan bahwa masyarakat harus tetap berjalan dengan sesuai dengan aturan dan memang pembatasan-pembatasan. Tapi yang jelas kebetulan namanya Lampung Timur itu kebetulan sebagian besar masyarakat petani, sehingga kegiatan itu ya tidak terlalu agak mengkhawatirkan karena rata-rata kalau petani itu rata-rata kan sehat. Tapi di kalangan masyarakat ya itu ada dengan perlu adanya pembatasan. Ya kita kerjasama. Pertama dari segi anggaran. Anggaran itu kan untuk pusat ya sudah ada aturan ya, kita harus menyesuaikan refocusing penataan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan dengan keterbatasan ya kita harus kita laksanakan semaksimal mungkin, seefisien mungkin sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Baik Pak. Nah, boleh ceritakan sedikit lagi Pak, dalam pembangunan Lampung Timur sendiri Pak, apa sih yang menjadi prioritas program Bapak? Prioritas saya kebetulan kan program visi misinya rakyat Lampung Timur berjaya. Pertama dalam hal ini masalah sebagian besar masyarakat Lampung Timur ada pertanian. Dan pertanian yaitu bersinergi dengan provinsi Lampung berjaya, sehingga bagaimana masyarakat petani itu bisa artinya eksis dengan harapan setiap warga masyarakat selalu bisa mengharapkan seandainya mau bertani itu bibitnya harus ada, pengairannya harus cukup, dan pupuknya harus sudah juga tersedia. Nah, dengan demikian tidak mengabaikan mungkin sektor lain, karena bagaimanapun petani itu akan bisa maksimal tatkala mungkin infrastruktur yang lain bisa menunjang. Contoh mungkin setelah itu baru infrastruktur jalan, jalan dengan segala keterbatasan. Kita ada prioritas-prioritas, bersinergi dengan provinsi, mana yang provinsi sudah, baru kita daerah yang artinya melengkapi sehingga infrastruktur jalan bertahap bisa dapat diselesaikan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah di atas hampir 70% dalam di Lampung Timur sudah ini tertata, sudah terbangun. Wah, keren sekali. Baik Bapak, tahun 2020 dan 2021 kan terjadi refocusing nih Pak, anggaran besar-besaran untuk penanganan pandemi. Nah, itu berpengaruh besar tidak Pak terhadap pembangunan sektor lain seperti sektor infrastruktur, pertanian, serta pendidikan? Ya, kalau itu otomatis Mbak ya, karena bagaimana kita kan ada ketentuan, kita harus menganu anggaran, nggak bisa enggak ya. Untuk COVID ini nggak bisa diganggu gugat sesuai dengan aturan. Kalau kita nggak ikut justru nanti kena panis sama pusat, sehingga ya dari termasuk infrastruktur otomatis berkurang. Nah, seharusnya banyak karena harus mengutamakan COVID, karena di mana-mana semua berlomba-lomba untuk mengantisipasi supaya COVID itu benar-benar tertangani. Siapa yang katanya ngomong nggak ada, nyatanya banyak. Ngomong ada, nyatanya kita ini pengen bagaimana supaya kerja, supaya perekonomian bisa berjalan dan mungkin masyarakat bisa tetap bertahan hidup. Nah, ya bagaimanapun kita tetap berusaha semaksimal mungkin anggaran yang ada diatur, ya akhirnya bisa berdampak kepada pengurangan untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya tanpa COVID bisa panjang, bisa lebih banyak, tanpa COVID harus berkurang. Oke Pak, baik Pak. Pak Dawam kan seorang birokrat nih Pak, tentu sudah sangat paham dalam tata kelola birokrasi. Sejauh ini, apakah birokrasi di Pemkab Lamtim sudah sesuai harapan Bapak? Karena untuk mewujudkan berbagai program Bapak itu kan perlu dukungan birokrasi nih Pak dalam pelaksanaannya. Bagaimana Pak? Betul Pak. Yang jelas kalau sesuai belum.
cuman minimal sudah ada perubahan. Birokrasi itu pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. ASN itu termasuk itu ada 2, PNS dan P3K. Itu semua baik apabila kita kalau disiplin. Pertama disiplin. Disiplin dari siapa? Dari diri kita sendiri. Pemimpin jadi contoh. Jadi contoh bagaimana jadi kepada pegawainya. Karena dengan demikian merasa setelah jadi contoh, berikutnya kepala dinas itu jadi contoh bawahannya. Jadi nggak bisa kita harus main perintah, ternyata begitu merintah kita sendiri berbuat yang tidak sesuai dengan perintah kita. Kalau bahasa Inggrisnya jarkoni lah, iso ngajar nggak iso ngelakon begitu. Iya, bahasa Inggris baru tuh ya Pak ya. Betul. Jadi dengan demikian sehebat apapun kepala daerah nonsen tanpa dukungan kepala dinas, dukungan suara pegawai PNS yang ada di Lampung Timur. Berarti kita bagaimana memanage mereka supaya artinya sesuai dengan ahlinya mereka bekerja, bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Menurut Pak Dawam nih, selain masalah pandemi, tantangan terbesar apa sih Pak yang ada dalam mewujudkan program-program Bapak di Lampung Timur? Apalagi kan Lampung Timur ini termasuk daerah yang sangat heterogen, berbasis etnis, suku dan budaya. Ya kalau untuk Lampung Timur ya banyak, terutama masalah keamanan. Keamanan ini notabene ini Lampung Timur selalu jadi sorotan, padahal di mana-mana juga sebenarnya sama ada. Saja ya, Pak, ya. Kita harus bisa merubah, bagaimana merubah supaya image masyarakat itu tidak segitu, tapi kita berusaha, ya nggak bisa kita tolak karena kenyataan begitu, bagaimana supaya tolaknya dengan kenyataan. Jadi kalau kita berbuat baik, semua bersinergi, apalagi sekarang itu kalau Polres dan Dim Lampung Timur dengan Forkopimda semua selalu bersinergi membantu kami dalam hal artinya pembangunan, menjaga keamanan, ketertiban. Itu ya alhamdulillah selama ini dari pihak Forkopimda bekerja sama dengan baik, sehingga dengan teman nanti ke depan akan menjadi lebih baik, khususnya untuk masyarakat Lampung Timur. Iya, baik Pak. Pak Dawam, kita kembali ke masalah pandemi ya Pak ya. Pandemi kan belum berakhir nih Pak. Meski kasus COVID-19 melanda, apa antisipasi Pemkab Lamptim agar kasus COVID-19 ini tidak meledak lagi Pak? Ya, terima kasih Pak. Memang pandemi informasi sih mudah-mudahan jangan sampai informasi memang belum masuk Lampung Timur. Cuman bagaimanapun lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Antisipasi kita sudah artinya selalu koordinasi dengan pihak Polres dan Dandim, semua elemen yang ada di Lampung Timur, bagaimana tetap kita harus waspada, tetap harus menjaga protokol kesehatan, sehingga jangan sampai mengabaikan, nanti akhirnya sembrono. Minimal itu ditekankan. Sampai sekarang alhamdulillah, mohon maaf kebetulan nggak pakai, kebetulan kita udah vaksin semua pemirsa, udah sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kebetulan vaksin termasuk booster juga sudah berjalan, yang ketiga, dan mudah-mudahan benar harapan jangan sampai yang baru Omikron itu masuk ya, Lampung lah, jangan sampai masuk Lampung, terutama Lampung Timur. Ya, baik Pak. Nah, ini kan kita juga lagi menggendakan vaksin Pak. Kalau di Lampung Timur sendiri seperti apa Pak? Vaksinnya sudah sejauh mana sih Pak perkembangannya? Vaksin kalau sekarang udah alhamdulillah untuk yang ketiga ini, yang booster ini sudah bagus, dan semua sekarang yang sudah bersamaan, dan terutama masyarakat sudah mulai menyadari keterkaitan dengan pelaksanaan vaksin, dan mereka begitu diajak, mereka justru berbondong-bondong berlomba-lomba bagaimana supaya bisa ikut vaksin. Nah itu. Tapi pas di awal-awal vaksinasi itu susah nggak sih Pak untuk mengajak masyarakat? Kan yang kita tahu dulu tuh awalnya kosong banget kan Pak, nggak ada yang mau, karena kita mau ke mall kemana-mana harus ada kartu vaksin, makanya kayak mereka berbondong-bondong. Nah kalau untuk warga Lampung Timur sendiri seperti apa Pak? Saya rasa sama, apalagi di kampung. Nah, begitu awal-awal, kalau karena nggak ada kebenaran, awal mula kami begitu yang mau vaksin termasuk swab pun susah. Awal kalau mau kita laksanakan swab aja nggak mau. Begitu mau pintu ditutup. Akhirnya bagaimana? Kita rapat dengan Forkopimda, di Polres dan Dem dengan Kejaksaan, semua.
tetap bersama-sama. Alhamdulillah dengan terbantunya ada mungkin sana sini, sekarang apalagi sekarang ada Peduli Lindungi, dan kita juga sudah di Lampung Timur sudah artinya buat juga tentang Peduli Lindungi. Ya sekarang yang tadinya ini masyarakat ya alhamdulillah ya, termasuk jangan masyarakat kita sendiri setiap pergi ke sana harus pasti tanya mana vaksinnya. Jadi mereka sekarang sudah sadar, anak yang belum yang dengan usia 6 sampai 12 sekarang mereka berbondong-bondong, pokoknya bagaimana bisa vaksin. Nah itu yang artinya bedanya. Kalau dulu susah sampai dikejar-kejar, sampai kapolsek, polsek, polres nyisir mana pada begitu baru datang, pintu sudah ditutup, nggak mau. Nah, sekarang mereka sadar, Pak kapan bisa vaksin, kamu di mana? Nah kan sekarang vaksin di mana-mana bisa, betul, dan dulu masih terbatas harus di sini di sini. Nah itu. Sekarang udah di mana-mana udah ada ya Pak ya. Baik Pak. Nah Pak, sektor ekonomi kan termasuk yang paling terpukul nih Pak pada saat masa pandemi. Bagaimana sih cara Bapak untuk memulihkan kembali sektor ekonomi ini Pak? Iya, bagaimana kalau nggak terpukul sementara kita mau keluar ragu karena ada COVID. Yang demikian ya paling ya kebetulan Lampung Timur banyak pertanian, termasuk perekonomian kecil. Yang jelas kita bersama-sama tetap berusaha, tetap menjaga protokol kesehatan, tapi tidak mengurangi bagaimana tekad kita tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Yang jelas bagi yang berdagang tetap kita harus dagang, kita laksanakan ya, tetap protokol kesehatan tetap ditekankan, tetap kita jaga, walaupun ya kadang-kadang ya ada yang 1-2 ini ya kita maklum, protokol tetap harus kita upayakan, jangan sampai mereka karena takut akhirnya kita nggak ada gairah, justru dengan demikian imunnya nambah ngedrop ini. Jadi ya tetap kita jalan, tetap usaha masing-masing semua sektor tetap kerja biasa, tapi protokol kesehatan tetap kita tegakkan. Oke, baik Pak. Nah Bapak, Lampung Timur kan memiliki potensi wisata yang sangat besar ya Pak ya, dan beragam. Tapi sektor wisata sangat menurun Pak saat masa pandemi, karena kan pasti otomatis orang tuh awal tuh nggak mau datang rame-rame gitu kan Pak ya. Apa langkah Pemkab Lampung Timur untuk menghidupkan dan memaksimalkan potensi wisata ini kembali Pak? Untuk memaksimal minimal kita menyampaikan pada masyarakat tetap silakan kita bisa artinya mengunjungi wisata, tapi tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat. Di samping itu kita berusaha bagaimana menyosialisasikan kepada masyarakat secara umum, dan di samping itu pastikan bahwa Lampung Timur sudah aman dari COVID, tapi bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan. Di samping itu sambil membenahi infrastruktur yang mengarah ke daerah wisata. Oke, baik Pak. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Gadis. Apa sih Pak pesan Bapak untuk masyarakat Lampung Timur yang ada di luar sana? Terima kasih. Pada pesan saya kepada seluruh masyarakat Lampung Timur, masa pandemi belum selesai. Apalagi ini ada virus baru ya Pak? Virus baru yang namanya Omikron, tapi tetap optimis, nggak usah takut, tapi bersama-sama jaga protokol kesehatan. Dan di samping itu minta tolong kepada seluruh para stakeholder, seluruh kepentingan, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua yang ada di Lampung Timur, mari kita bersama-sama bahu-bahu untuk bersama-sama menjaga protokol kesehatan, sehingga kita mengadakan kegiatan tetap disiplin, sehingga kita tidak terpapar atau tertular adanya COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita bersama-sama kita rubah bagaimana kehidupan ke depan Lampung Timur menjadi lebih baik. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, kecuali kaum atau bangsa itu sendiri yang akan merubahnya. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan Lampung Timur semakin rakyatnya Lampung Timur semakin berjaya, dan mudah-mudahan khususnya Lampung Timur dan umumnya masyarakat Lampung Timur sehat selalu. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih penonton Pilar TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang santai kita, tapi penuh makna dengan Bapak Bupati kita pada siang hari ini, Bapak Muhammad Dawan Raharjo. Terima kasih Bapak telah hadir ke Pilar TV. Terima kasih juga waktunya.
Iya, terima kasih juga untuk rombongan yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga Bapak sehat selalu, Amin, masyarakat amin, Lampung amin. Timur juga sehat selalu, Amin. dan bisa nanti next time ketemu lagi ya Pak ya, jumpa-jumpa Siap, talk show ya, lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Kalau begitu pemirsa, saya Gadis Mutiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.